Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa walah, amma ba'du. Para sahabatku, para teman-teman, para sahabat subscriber yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah. Tema kajian kali ini kami akan menceritakan tentang kisah lengkap Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana kisah itu adalah kisah yang terbaik yang termuat di dalam Al-Quranul Karim. Kita awali dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami akan ceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Surah Al-Yusuf ayat 3. Mengapa kisah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi kisah yang terbaik? Para sahabatku, bisa kita pikirkan. Padahal masih banyak kisah-kisah menarik lainnya. Misalnya seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah Nabi Musa alaihissalam melawan Fir'aun, kisah Nabi Ismail alaihissalam, atau kisah-kisah nabi-nabi yang lain. Ini yang terpenting. Ia dinilai sebagai kisah terbaik karena merupakan satu-satunya kisah yang mencakup berbagai macam hukum, hikmah, dan pelajaran yang sangat dibutuhkan seorang muslim dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan akhirat nanti. Tidak ada kisah seindah kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam adalah kisah yang happy ending, berakhir dengan gembira. Bukan seperti kisah-kisah film-film seperti Andy Lau atau film-film Hong Kong atau film-film yang lain yang berakhir tragis. Musuhnya mati, pemeran utamanya mati, bukan. Kisah ini adalah kisah yang happy ending, berakhir bahagia. Semuanya berakhir bahagia. Bahkan orang-orang yang berperan antagonis, berperan jahat pun semuanya akhirnya bahagia. Semisal ada kisah orang jahat, konspirasi pembunuhan, atau wanita berakal busuk, ada semua di dalam kisah Nabi Yusuf ini. Namun semua itu berakhir dengan happy ending, berakhir dengan bahagia. Semuanya termasuk orang-orang yang berperan jahat atau orang-orang jahat itu berakhir bahagia. Semuanya itu dikisahkan, diceritakan di dalam satu surah, yaitu surah Yusuf. Setiap pelakunya semuanya berakhir bahagia. Dan mari kita simak bersama para sahabatku kisah ini. Jangan lupa subscribe atau like, komen, atau apa itulah. Semoga kajian ini menjadikan berkah dan manfaat sehingga kita bisa dikabulkan oleh Allah segala keinginan kita, karena kita betul-betul lillah menyaksikan kajian ini dengan lillah karena Allah Ta'ala. Para sahabatku rahimakumullah, apakah para sahabat tahu di mana tempat kejadian kisah ini? Ya para sahabat, tempatnya itu terletak di antara dua negara, yaitu Palestina dan Mesir. Palestina tempat asal Nabi Yakub dan Nabi Yusuf, dan Mesir akhir dari wilayah kekuasaan Nabi Yusuf. Tapi bagian Palestina yang mana? Di dalam Al-Quran dikatakan mereka berada di daerah Palestina Selatan. Bersama Nabi Yusuf alaihissalam kita akan membaca kisah perjuangan seorang nabi yang komitmen menjaga akhlak, selalu tabah dan tawakal menghadapi cobaan.
Semoga kita bisa mengikuti athar beliau, perilaku beliau. Amin ya rabbal alamin. Kisah hidupnya ini dimulai sejak dia menceritakan mimpinya kepada ayahnya. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Artinya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya sujud kepadaku. Dan seperti kita ketahui, Nabi Yakub alaihissalam itu mempunyai 12 orang anak. Yusuf dan Bunyamin itu berasal dari satu ibu, sedangkan saudara yang lain berasal dari ibu. Berarti 10 saudaranya ibu yang lain, hanya Yusuf dan Bunyamin yang satu ibu. Semuanya totalnya 12. Di dalam mimpinya ini Nabi Yusuf alaihissalam melihat 11 bintang, bulan dan matahari, semuanya bersujud kepadanya. Mimpi itu menggambarkan kisah keluarganya sendiri. Yang dimaksud dengan 11 bintang adalah saudara-saudaranya, termasuk Bunyamin dan 10 saudara yang lain. Sedangkan matahari dimaksudkan dengan ayahnya dan bulan sebagai ibunya. Mengapa Nabi Yusuf alaihissalam mengibaratkan ayahnya dengan matahari, sedangkan ibunya dengan bulan? Para sahabatku, itulah keindahan Al-Quranul Karim. Seorang ibu diibaratkan dengan bulan karena dalam bulan terdapat kelembutan, kehangatan, dan kasih sayang. Bulan adalah lambang perasaan. Ia pantulkan cahayanya yang lembut di dalam kegelapan malam. Itulah ciri-ciri seorang ibu. Matahari dengan cahayanya yang terang benderang adalah lambang ketegasan dan pandangan yang jernih. Seorang ayah harus bersikap tegas dan tidak emosional dalam mendidik, mengarahkan, dan membimbing anak ke jalan yang benar. Dan itu merupakan tanggung jawab seorang ayah. Ketika Nabi Yusuf menceritakan mimpinya itu, apakah Nabi Yakub alaihissalam sebagai seorang ayah mengetahui takwil mimpi itu? Jawabannya adalah tentu dia tahu. Dan buktinya apa para sahabat? Buktinya adalah perkataan beliau kepada anaknya. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayankidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Nabi Yakub berkata, wahai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Para sahabatku rahimakumullah, mengapa Nabi Yakub alaihissalam tidak langsung menceritakan takwil mimpi itu kepada anaknya? Dan mengapa dia serahkan takwil mimpi itu pada takdir Allah? Ingat, hal ini sangat penting untuk dipahami dan diperhatikan. Mengapa Nabi Yakub alaihissalam bersikap demikian? Apa alasannya? Nabi Yakub alaihissalam ingin mendidik anaknya. Kalau dia mengatakan, hai Yusuf, nanti kamu akan menjadi pemimpin di dunia ini, semua akan tunduk kepadamu. Maka kalau seperti itu, anaknya itu tidak akan tumbuh dan dewasa dengan baik. Dia akan menunggu wujudnya takwil mimpi itu dan leha-leha. Kenapa? Sudah ditakdirkan seperti itu. Dan Nabi Yakub alaihissalam tidak ingin anaknya tumbuh seperti itu, maka dia tidak menceritakan takwil mimpinya Yusuf yang masih kecil ini. Inilah hikmahnya para sahabat. Mengapa Nabi Yakub alaihissalam tidak menceritakan takwil mimpinya? Seandainya pun dia ceritakan, maka sedikit demi sedikit anaknya akan dihinggapi perasaan sombong dan tinggi hati. Padahal dia masih kecil
dan itu tidak baik di dalam membentuk karakter jiwa dan mentalnya. Karena itu dia membiarkan anaknya menghadapi takdir-takdir Allah dengan penuh kerelaan dan ketabahan, kegigihan serta kerja keras. Barangkali mungkin hal ini sangat sulit dilakukan di zaman sekarang. Banyak anak-anak tidak dekat dengan orang tuanya. Inilah salah satu problem yang dihadapi oleh orang tua dan anak-anak. Adakah anak-anak yang datang kepada ayahnya menceritakan permasalahan yang dihadapi? Mungkin kalaupun ada, para sahabat, jawaban yang diterima sang anak seringkali menyakitkan. Mengapa? Karena ayahnya sibuk dengan pekerjaan-pekerjaannya. Ayahnya jarang atau tidak pernah ada di rumah. Ayahnya selalu sibuk menimbun harta kekayaan. Seorang ayah menganggap masalah anak-anak adalah nomor kesekian untuk dipikirkan. Sikap inilah yang pada akhirnya menimbulkan jarak antara keduanya, antara ayah dan anak. Anak-anak lebih senang mencurahkan perasaan, mengungkapkan permasalahan kepada sahabat-sahabat mereka ketimbang ayah mereka. Oleh karena itu, tidak ada yang lebih penting kecuali menciptakan hubungan yang hangat, terbuka dan komunikatif antara ayah dengan anaknya. Para sahabatku rahimakumullah, ada dua sebab mengapa Nabi Yakub alaihissalam melarang Nabi Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya yang lain. Yang pertama, mewaspadai tipu daya saudara-saudaranya. Dan yang kedua adalah mungkin menghindari rasa cemburu saudara-saudaranya. Nabi Yakub alaihissalam merasakan bahaya yang akan menimpa Nabi Yusuf bila mimpi itu diketahui oleh anak-anaknya yang lain. Di samping itu, mimpi tersebut akan mengubah hati atau perasaan saudara-saudaranya menjadi cemburu dan iri hati. Nabi Yakub alaihissalam merasa khawatir karena semua itu adalah anak-anaknya yang harus dilindungi. Dan seumpama jika para sahabat atau kita merasa marah, benci, cemburu, dan tidak mampu mengontrol diri, maka sadarlah bahwa setan sedang menguasai jiwa Anda, jiwa para sahabat sekalian. Nabi bersabda, marah itu berasal dari setan. Dia diciptakan dari api, dan api akan padam dengan air. Karena itu jika kamu marah, maka berwudulah. Di dalam riwayat lain Nabi juga bersabda, hati-hatilah dengan perasaan iri, dengki. Dia akan memakan kebaikan yang pernah dilakukan seperti api membakar sepotong kayu. Oleh sebab itu para sahabatku, berhati-hatilah dengan sifat iri. Setiap kali kita bersikap iri, saat itulah kebaikan kita termakan olehnya. Bila kebaikan semakin terkikis, sia-sialah amal perbuatan yang kita lakukan selama ini. Mari kita bahas penyebab timbulnya rasa iri pada diri saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idh qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalim mubin. Yaitu ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri, padahal kita ini adalah satu golongan yang kuat. Sesungguhnya ayah kita berada dalam kekeliruan yang nyata. Surah Yusuf ayat 8. Bila kita baca ayat ini, barangkali mereka berhak cemburu kepada Nabi Yusuf, karena dia, Nabi Yusuf, diperlakukan istimewa dibanding yang lain. Namun hal itu tidak mungkin terjadi, karena Nabi Yakub adalah seorang nabi, dan nabi itu maksum dari segala kesalahan. Tidak mungkin seorang nabi bersikap tidak adil. Sudah pasti setiap anak akan merasakan perbedaan sikap itu.
Sikap Nabi Yakub alaihissalam yang lebih kepada Nabi Yusuf bukan menandakan dirinya bersikap tidak adil, bukan para sahabat. Hal tersebut dilakukan karena Yusuf memang masih kecil. Ya otomatis dia harus mendapatkan perhatian yang lebih daripada saudara-saudaranya yang sudah besar, sudah gede-gede kok. Kan yang nggak sama perhatiannya. Apalagi Yusuf dan saudaranya Bunyamin termasuk anak yang lemah dibandingkan saudaranya yang lain, dan mereka harus dilindungi. Rasa sayang Nabi Yakub alaihissalam kepada Nabi Yusuf membuat saudara-saudaranya iri. Mereka berkomplot untuk membunuhnya. Inilah akibat yang ditimbulkan karena perasaan iri. Dan apa kata saudara-saudaranya Nabi Yusuf? Uqtulu Yusufa aw itrahu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik. Surah Yusuf ayat 9. Kemudian setelah matang rencana itu, mereka menghadap sang ayah untuk meminta izin, mengajak Nabi Yusuf pergi seraya berkata, "Ayah, izinkan kami membawa Yusuf. Apa kamu menganggap kami orang-orang yang tidak bisa dipercaya? Ayolah." Kemudian mereka terus mendesak, "Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun." Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi agar dia dapat bersenang-senang dan dapat bermain-main, dan sesungguhnya kami pasti menjaganya. Surah Yusuf ayat 12. Coba perhatikan para sahabatku. Mereka mengajaknya bermain-main dan bersenang-senang. Padahal mereka itu bukan anak kecil lagi. Sebenarnya Nabi Yakub alaihissalam itu sudah curiga dan mengkhawatirkan keselamatan anaknya Yusuf. Tapi dia tidak berkomentar. Lagi pula memang tidak ada salahnya seorang muslim bermain-main, bersenang-senang, makan-makan atau memakai pakaian-pakaian yang bagus bersama saudara-saudaranya. Coba kita bayangkan para sahabatku, 10 orang sepakat mencelakai 1 orang yang anak kecil bisa, dan tidak ada seorang pun yang tergerak hatinya untuk melarang perbuatan keji itu. Kebencian apa yang mampu membuat 10 orang bersaudara itu mencelakakan saudaranya sendiri? Kemudian singkat cerita, Nabi Yusuf dibawa oleh mereka. Dan ketika Nabi Yusuf dibawa ke daerah yang penuh dengan serigala, daerah hutan, mungkin daerah yang tandus, daerah yang banyak binatang buas, mereka kemudian melucuti pakaian Nabi Yusuf, ditelanjangi Nabi Yusuf dengan paksa. Ketika akan dimasukkan ke dalam sumur, Nabi Yusuf berkata, "Tolong kembalikan pakaian itu agar aku bisa menutupi tubuhku. Dan jika aku meninggal, biarlah ia jadi kain kafanku. Tapi jika masih hidup, aku ingin auratku bisa tertutup." Persahabatku, perhatikan. Seorang anak berumur 10 tahun merasa gelisah ketika auratnya terbuka. Bagaimana dengan gadis-gadis zaman sekarang yang tidak peduli dan tidak malu dengan auratnya yang terlihat? Waduh, hapus. Cobalah kita lihat cobaan yang harus dihadapi seorang anak berumur 10 tahun sebandingkan dengan musibah-musibah yang kita hadapi. Kami ingin mengajak para sahabat, para teman-teman membayangkan situasi dan kondisi Nabi Yusuf alaihissalam yang berada di dasar sumur. Dalam situasi yang sangat gelap, tidak ada suara yang terdengar kecuali suara kalajengking dan binatang-binatang berbisa lainnya. Seorang diri tanpa pakaian selama 3 hari 3 malam. Apa yang dikatakan pada saudara-saudaranya? Nabi Yusuf kemudian berkata, "Saudara-saudaraku, jika kalian telah berkumpul, ingatlah diriku yang kalian buang di sini. Jika kalian sedang makan, ingatlah rasa laparku. Jika kalian sedang minum,
ingatlah kehausanku. Dan jika kalian melihat kabilah yang sedang berjalan, ingatlah dengan pengasinganku ini. Coba kita bayangkan dan renungkan para sahabatku. Kita kembali flashback merenungi firman Allah. Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubb yaltaqituhu ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilin. Pada waktu itu seorang di antara mereka berkata, janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir jika kamu hendak berbuat. Kemudian setelah dilucuti pakaiannya, Nabi Yusuf itu dimasukkan ke dalam sumur. Mengapa Al-Quran menggunakan istilah al-jub bukan al-bi'r, bi'run, untuk mengacu pada sumur, padahal maknanya itu sama-sama sumur? Karena al-jub tidak sama dengan al-bi'r. Al-jub adalah sumur yang sangat dalam dan terpencil, yang penuh dengan kalajengking dan binatang berbisa lainnya. Adapun al-bi'r tidak mesti dalam, bahkan mungkin bisa dangkal dan airnya jernih. Berbeda dengan al-jub yang dalam dan gelap. Begitulah Nabi Yusuf para sahabatku rahimakumullah. Dia lewati hari-hari itu di dalam kegelapan, kengerian, sendirian dan ketakutan. Akan tetapi dia tetap tabah dan sabar. Tidak ada rasa marah dan niatan untuk membalas dendam atas perbuatan saudara-saudaranya itu. Dari sinilah Nabi Yusuf mulai berdoa, bermunajat kepada Allah dengan doa-doa yang pernah diajarkan oleh ayahnya. Duhai yang maha lembut pada semua makhluk, maha rahmah kepada hambanya yang kesepian, pemilik semua yang asing, tempat berlindung setiap yang takut, tempat menumpahkan segala keluhan. Dia serahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan para sahabatku, apa yang akan para sahabat lakukan jika berada dalam posisi Nabi Yusuf alaihissalam. 3 hari 3 malam seorang diri di dalam sumur yang sangat dalam, berpisah selama 40 tahun dari keluarganya, diperjualbelikan seperti seorang budak, padahal dirinya anak seorang nabi yang mulia. Semua musibah itu disebabkan oleh perbuatan saudara-saudaranya. Bisakah kita bayangkan jika para sahabat berada di dalam posisinya? Waja'u abahum 'isha'an yabkun. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa'akalahu adh-dhi'bu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar. Dan perkiraan ayah mereka terbukti. Mereka datang dengan membawa ramalan yang sudah diprediksi sebelumnya, sehingga kebohongan itu semakin sempurna. Mereka secara tidak sadar mengakui kebohongan itu kepada ayahnya sendiri. Allah Ta'ala meneruskan firman-Nya. وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja aku memohon pertolongan terhadap apa yang kamu ceritakan. Lihatlah para sahabatku, kebodohan mereka. Baju gamis Nabi Yusuf itu mereka bawa ke hadapan sang ayah dalam keadaan utuh tanpa terkoyak sedikit pun. Tidak tampak tanda-tanda dimakan serigala. Bagaimana mungkin baju seorang anak berumur 10 tahun bisa utuh ketika dimakan seekor serigala?
Ditambah lagi darah di baju gamis itu adalah darah seekor kambing yang mereka sembelih. Mereka menghadap sang ayah dan berkata, "Ayah, kami bawakan baju Yusuf yang berlumuran darah ini sebagai bukti kalau dia dimakan serigala." Nabi Yakub alaihissalam hanya bisa melihat baju itu dan berkata, "Wah, sungguh mulia serigala itu. Ia memangsa anakku tanpa sedikit pun menyentuh bajunya. Hebat, hebat, hebat. Mungkin ketika dimakan, bajunya dibuka dulu oleh serigala itu." Perhatikan para sahabatku, reaksi seorang mukmin yang cerdas dan kritis. Beginilah seharusnya sifat seorang mukmin. Dia bukanlah seorang yang naif, polos dan lugu. Akan tetapi sifat-sifat inilah yang selayaknya terlihat pada diri seorang mukmin. Kebanyakan tidak ingin menjadi mukmin yang wara karena terbayang di dalam benak mereka sikap yang polos, lugu, dan jadi olok-olokan. Itu adalah sebuah penilaian yang salah. Seorang mukmin tidaklah seperti itu. Dia adalah seorang yang cerdas, kritis, dan disukai banyak orang. Nabi Yakub alaihissalam tahu kebohongan mereka dari kata-kata yang mereka sampaikan. Namun, mengapa diam saja? Mengapa Nabi Yakub tidak langsung mengungkap kebohongan itu? Mengapa dia tidak berkata, "Kamu bohong"? Dan mengapa? Ada sebuah pelajaran di sini. Nabi Yakub alaihissalam tidak langsung mengungkap kebohongan itu karena tidak ingin menambah kebencian mereka kepada Nabi Yusuf. Oleh sebab itu dia diam saja. Nabi Yakub alaihissalam ingin menasehati para orang tua dalam mendidik anak. Jika anak Anda, para sahabat, berbuat salah, jangan terus-terusan dihina. Berpura-puralah tidak tahu dengan kesalahan itu. Kemudian nasihati anak Anda tanpa disadarinya. Jangan terlalu fokus pada kesalahannya, tapi fokuslah pada nasihat yang harus diberikan tanpa dia menyadarinya. Ketika melihat baju gamis itu, ayah mereka berkata, "Fasabrun jamil," bersabarlah dengan sabar itu indah. Umumnya seorang ayah itu akan berbuat lebih dari sekedar mengatakan sabar itu indah. Dia akan marah, mengumpat, bahkan mengusir anak-anaknya yang tidak bertanggung jawab itu. Tetapi Nabi Yakub tidak berbuat demikian, karena dia ayah yang bijak, mampu mengendalikan diri dan rasional dalam menyelesaikan masalah. Nabi Yakub tahu anaknya masih hidup melalui salah satu mimpinya. Lalu mengapa tidak dicari? Ingat para sahabat, Nabi Yakub alaihissalam itu adalah orang yang cerdas. Jika dia berusaha mencarinya, maka anak-anaknya akan menyembunyikan Nabi Yusuf di suatu tempat tertentu. Karena itu Nabi Yakub alaihissalam tidak mencarinya. Dan apa maksud perkataan Nabi Yakub alaihissalam bahwa sabar itu indah? Bisakah kita bayangkan solidnya posisi Nabi Yakub saat itu? Dia berkata kepada anak-anaknya, "Lihatlah perbuatan kalian padaku. Aku tidak marah, benci, jengkel dengan perbuatan kalian itu. Aku akan tetap memperlakukan kalian dengan baik, ramah dan sabar tanpa mengeluh dan gelisah." Inilah yang disebut dengan sabar itu indah. Masya Allah, sulit bagi kita seperti Nabi Yakub. Bagaimana dengan para sahabat yang kehilangan anak, sedang sakit parah umpamanya, tertimpa berbagai macam musibah? Apakah para sahabatku sekalian mampu bersabar dengan kesabaran yang indah? Beberapa ulama mengatakan orang yang terharu ketika membaca surah Yusuf, maka Allah akan menghilangkan keresahan, kesusahan hati yang dideritanya. Semoga kita, para sahabat yang menyaksikan kisah ini, dihilangkan kesusahan, dihilangkan kegundahan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.